Bila merujuk pada aturan yang ada, yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa, sebenarnya kalimat yang tepat bukan gaji, melainkan penghasilan tetap atau biasa disingkat siltap. Pada dasarnya, penghasilan tetap dan tunjangan baik itu untuk kepala desa, sekretaris desa, dan juga perangkat desa lainnya itu tidak sama. Kenapa demikian? Karena antara daerah kabupaten atau kota satu dengan daerah kabupaten kota yang lain itu berbeda aturan yang mengatur masalah pembagian siltap bagi kepala desa, sekretaris desa, dan juga perangkat desa lainnya yang ditetapkan, baik melalui Perbuk atau per wali kota. Meskipun demikian, Pemkab ataupun Pemkot sebetulnya sudah punya rambu-rambu ataupun patokan yang dijadikan dasar dalam penetapan masalah besaran pembagian siltap ini. Merujuk pada peraturan yang ada, sebut saja Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menjadi aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 atau biasa kita sebut Undang-Undang Desa. Pada pasal 81 ayat 1 disebutkan bahwa penghasilan tetap yang diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya itu dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari alokasi dana desa. Terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke ayat berikutnya, bahwa alokasi dana desa dan dana desa itu berbeda sumber dan peruntukannya. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di atas bahwa gaji perangkat desa ataupun siltap itu sudah ada patokan yang mengatur besarannya. Jadi, bila merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, tepatnya pada pasal 81 ayat 2, di situ sudah jelas sekali berapa passing grade dari besaran siltap dari Kades, Sekdes, dan perangkat desa lainnya yang diterima tiap bulannya. Disebutkan dalam pasal 81 ayat 2 huruf A bahwa besaran penghasilan tetap kepala desa paling sedikit 2.426.640 setara 120% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang 2. Lalu di huruf B-nya yang mengatur masalah siltap sekretaris desa dikatakan bahwa besaran penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit 2.224.420 atau setara 110% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 2. Kemudian yang terakhir, untuk besaran siltap perangkat desa lainnya seperti kaur, kasih, dan juga kepala kewilayahan atau kepala dusun yang diatur dalam huruf C-nya dikatakan bahwa besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya paling sedikit 2.022.200 atau setara 100% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang 2. Itu artinya sekarang sudah jelas mengenai tata aturan yang perlu dibuat dan ditetapkan baik pemerintah kabupaten atau pemerintah kota terkait masalah besaran siltap ataupun besaran gaji perangkat desa baik itu tahun 2022, 2023, dan atau tahun-tahun mendatang bila aturan ini belum dicabut atau dirubah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan dari besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya itu yang berhak ialah bupati atau wali kota. Jika video ini memberikan manfaat, maka dukung kami untuk terus bisa berbagi dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan juga tanda loncengnya agar sobat tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Atau mungkin sobat suka dengan videonya, maka berikan kami like. Bila terdapat kesalahan, kekurangan, atau mungkin kritik dan saran, sampaikan kepada kami dengan menuliskannya di kolom komentar di bawah ya. Saksikan terus channel ini, sampai jumpa di video selanjutnya.